Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada sesi ini kita berjumpa pada sesi pelatihan dasar teknis pendidikan, keagamaan, dan administrasi. Apabila kita melihat dinamika dan perkembangan kebijakan pembinaan ASN, pelatihan ini sangat penting. Setidaknya dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi administratif dan yang kedua dari sisi substantif. Dari sisi administratif, pelatihan ini antara lain untuk memenuhi aspek pengembangan kompetensi dalam rangka untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi pejabat fungsional, di mana sertifikat pelatihan akan dikonversi menjadi angka kredit yang akan dapat digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Dan tentu ini bukan saja bagi jabatan fungsional guru, tapi juga penyuluh, penghulu, ataupun jabatan fungsional lainnya memerlukan angka kredit yang diperoleh dari konversi hasil pelatihan ini dalam bentuk sertifikat, yang itu nanti akan sangat bermanfaat. Yang kedua, dari sisi substantif, bahwa jabatan fungsional adalah jabatan profesi, sehingga kita harus selalu update pengetahuan, update keterampilan agar kita dapat melaksanakan tugas fungsi secara profesional. Mata Diklat Dasar, Sistem Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama, Peningkatan dan Penjaminan Mutu Diklat Administrasi oleh Bapak Dr. Haji Susari MA, Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Handphone 0852 1113 1166. Biodata Bapak Dr. Haji Susari MA dapat dilihat dalam infografis berikut. Visi Balai Diklat Keagamaan Jakarta, lembaga pelatihan yang unggul dan profesional. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BDK. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan diklat pada Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Transformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dalam infografis berikut. Balai Diklat Keagamaan Jakarta memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Dan fungsi 1. Penyusunan rencana dan program diklat. 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil diklat. 4. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga BDK. Alokasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut.
Jenis pelatihan yang diselenggarakan di BDK Jakarta tahun 2021: 1. Pelatihan reguler. 2. Pelatihan melalui e-learning atau pelatihan jarak jauh. 3. Pelatihan di wilayah kerja. Distribusi kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut. Pelatihan untuk mewujudkan program prioritas Kementerian Agama tahun 2019 sampai 2024. 1. Percepatan pemberantasan korupsi. 2. Penguatan moderasi beragama. 3. Peningkatan kualitas pelayanan haji dan umroh. 4. Peningkatan kualitas sertifikat halal. 5. Peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2021, di Balai Diklat Keagamaan Jakarta berkomitmen membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Dampak WBK dan WBBM. 1. Efektivitas dan efisiensi kinerja. 2. Peningkatan mutu produk layanan. 3. Lingkungan kerja yang nyaman kondusif. 4. Meningkatnya tunjangan kinerja. Roadmap WBK WBBM BDK Jakarta tahun 2021 dapat dilihat dalam infografis berikut. Format isian analisis kebutuhan pelatihan di wilayah kerja BDK Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengisi format tabel tersebut sebagai bahan pertimbangan kebutuhan pelatihan tahun 2022 dan tahun 2023. Media sosial BDK Jakarta dapat digunakan sebagai sarana informasi, saran, masukan, dan pengaduan dapat dilihat dalam infografis berikut.